Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang ada di rumah-rumah. Apa kabarnya? Saya percaya kita semua ada dalam kendalinya Tuhan. Sampai pagi hari ini kami boleh berada, semua itu karena anugerah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri dan kita satu di dalam doa. Bapak, kami ucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kalau kami boleh ada pagi hari ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Roh Kudus, kami mengundang Engkau hadir pagi hari ini ya Tuhan. Karena kami rindu berjumpa dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah pagi hari ini. Dari awal sampai pada akhirnya Tuhan, hanya dalam satu nama Allah yang kami sembah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita sama-sama angkat pujian. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Allah Bapakku, besarlah kasih-Mu berlimpahlah, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi nampak rahmat baru, segala yang ku perlu telah Kau sediakan.
bersama-sama besar setiamu Tuhan. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi nampakkan baru. Segala yang ku perlu, segala yang ku perlu, Kau sediakan. Besar setiamu kepada. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri, kita angkat pujian ini. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi nampakkan baru. Segala yang perlu Kau sediakan ya Tuhan. Yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepada. Sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh, besar setiamu Tuhan. Besar setiamu, besar setiamu bagi kami ya Tuhan. Setiap pagi nampakkan baru. Segala yang ku perlu, segala yang ku perlu, Kau sediakan. Besar setiamu kepada. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu kepada. Sekali lagi katakan besar setiamu, kepadaku. Mari Bapak Ibu sembah Dia. Oh, besar setiamu Tuhan. Terima kasih, terima kasih buat kasih setiamu. Haleluya. Anugerah-Mu cukup bagi kami Tuhan. Terima kasih. Besar setiamu bagi kami ya Tuhan. Oh, haleluya. Rahmat-Mu selalu baru setiap pagi bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Inilah pujian kami bagi-Mu ya Tuhan. Inilah sembah kami. Inilah sembah kami bagi-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari Roh Kudus lawas setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Oh,
Besar setiamu ya Tuhan. Besar setiamu. Besar setiamu. Besar setiamu. Tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Katakan sekali lagi, besar setiamu. Besar Ya Tuhan, sungguh besar anugerah-Mu. besar Setiamu. tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Besar setiamu. Besar setiamu Kepada. Sekali lagi katakan, besar setiamu Tuhan. besar setiamu Kepadaku. Sungguh besar setiamu bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah pujian kami, inilah sembah kami bagimu ya Tuhan. Biarlah Engkau disenangkan ya Tuhan dengan pujian kami Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam namamu Tuhan, kami mau terus memuji-muji Engkau ya Aba ya Bapa. Karena kami tahu setiap langkah kami, Engkau senantiasa ada bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Mari kita mau terus memuji Tuhan. Kita mau katakan sama-sama, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Haleluya. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpin
Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajari kami Tuhan, untuk kami mengerti setiap rancangan dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk berserah kepada-Mu ya Tuhan. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Katakan sama-sama Bapakku. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalan kami Tuhan. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Mari kita katakan sama-sama Bapakku. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup ya Tuhan. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Katakan sama-sama Bapakku. Bapakku, Ajaib segala rancangan-Mu. ajar segala rancangan. Oh Tuhanku, Tuhanku, heran perbuatan-Mu.
kami kesempatan, memberi kami anugerah, maka kami ini bukan siapa-siapa ya Tuhan di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan melalui lagu pujian yang kami naikkan ini Tuhan, ini juga menjadi isi hati kami di hadapan Tuhan. Kami memerlukan Tuhan, kami membutuhkan campur tangan Tuhan dalam hidup kami. Kami sangat miskin Tuhan di hadapan-Mu. Tidak ada sesuatu pun Tuhan yang kami layak banggakan di hadapan Tuhan. Semua oleh karena anugerah Tuhan. Dan oleh sebab itu Tuhan, mari ajari kami setiap hari, setiap saat. Dan saat ini Tuhan, biarlah Engkau yang mengajar kami melalui firman-Mu, supaya hari-hari kami, hidup kami terus diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Waktu yang ada ini Tuhan, kami menyerahkan secara utuh dalam tangan kasih Tuhan. Kami hendak belajar firman Tuhan, dan biarlah kiranya Tuhan Kau yang bicara di tengah-tengah kami. Kuasai hati pikiran kami, konsentrasi kami Tuhan, biarlah hanya terfokus kepada kebenaran firman Tuhan. Dan hamba-Mu yang sangat terbatas ini kiranya Tuhan pakai seluruh dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan waktu yang ada ini dalam pimpinan Tuhan sepenuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap merenungkan firman Tuhan. Amin. Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Senang sekali masih bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Sekalipun masih dalam suasana online, kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi saya percaya suara hati Tuhan tetap bisa kita terima, tetap bisa kita tangkap melalui pemberitaan firman Tuhan hari ini. Pagi hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama melihat satu bagian firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Matius pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan 12. Dalam bagian firman Tuhan ini, kita akan belajar banyak hal bagaimana kita harus hidup di dalam Tuhan. Dari mulai ayat 1 sampai dengan 12, kita akan menemukan beberapa kali pengulangan kata yang sama, yaitu kata berbahagialah. Mulai ayat 3 sampai dengan ayat 12, kita bisa ketemu berapa kali pengulangan kata berbahagialah di situ. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita sekalian belajar tentang perkataan Tuhan Yesus ini, supaya kita juga benar-benar dapat hidup di dalamnya, kita bisa mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita baca Matius pasal 5 ayat 1 sampai dengan 12. Ayatnya berbunyi demikian. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang empunya kerajaan surga.
Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Dari pembacaan firman Tuhan ini, saya ingin mengajak kita sekalian melihat ayat demi ayat, dan pagi hari ini mari kita sama-sama belajar tentang sabda bahagia yang disampaikan langsung oleh Tuhan Yesus kepada para murid waktu itu, dan hari ini berlaku untuk kita. Ini ditujukan juga untuk kita. Namun sebelum kita masuk ke situ, sebelum kita melihat bagian yang pertama dari sabda bahagia ini, mari kita lihat ayat 1 dan ayat 2 terlebih dahulu sebagai pendahuluan supaya kita mengerti konteksnya. Ayat 1 berkata demikian, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya, maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya. Ayat 1, ketika Yesus melihat orang banyak. Jadi dalam konteksnya waktu itu, Yesus dicari oleh banyak orang, ingin berjumpa dengan dia, ingin bertemu, ingin melihat, dan ingin mendapatkan sesuatu dari Tuhan Yesus. Pasal 4, ayat 25 berkata demikian, maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, mereka datang dari Galilea, dan dari Dekapolis, dari Yerusalem, dan dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Jadi banyak orang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Inilah suasana, inilah yang terjadi waktu itu. Ketika Tuhan Yesus akhirnya memutuskan untuk naik ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Jadi kurang lebih ceritanya seperti itu. Ada orang banyak berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus memutuskan naik ke atas bukit dan murid-muridnya mengikuti dia, kemudian mendengarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Nah, ayat 3, ini kita akan memasuki bagaimana kita akan melihat kata berbahagia itu atau sabda bahagia bagian yang pertama. Hari ini saya tidak akan bahas seluruhnya, tetapi kita mulai dari bagian yang pertama dulu. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Kata berbahagia itu sesungguhnya di dalam bahasa aslinya itu artinya bukan berbahagia tetapi diberkati. Kata yang dipakai adalah makario atau makarios. Kalau di dalam bahasa Inggris itu diterjemahkan blessed atau diberkati. Tetapi kurang lebih maknanya sama, artinya orang yang diberkati pasti hidupnya bahagia, kurang lebih seperti itu. Nah, kata bahagia di dalam ayat 3 ini berbeda pengertiannya dengan pandangan dunia. Ini bukan berbahagia karena sesuatu yang duniawi sifatnya. Ini bukan keadaan bahagia atau hati yang bahagia atau batin yang bahagia karena hal-hal duniawi. Tidak. Tetapi kata bahagia ini atau diberkati ini bersumber dari Tuhan sendiri. Artinya kebahagiaan yang sejati yang berasal daripada Tuhan. Nah, kalau kita mau sederhanakan ayat ini, kita akan ketemu hal yang luar biasa. Berbahagialah
mereka yang empunya kerajaan surga, kurang lebih begitu. Jadi tidak ada kebahagiaan yang lebih dari itu saya rasa. Kalau kita punya uang yang banyak, oke, bisa bahagia, tetapi semua akan berakhir. Kalau kita punya segalanya di dunia ini, oke, bisa bahagia, tetapi semuanya juga akan selesai. Dan tidak sedikit orang yang memiliki segala sesuatu berlimpah-limpah di dunia ini, tetapi hidupnya berakhir dengan tragis. Itu artinya dia tidak bisa bahagia dengan semua yang dia miliki. Nah, kata bahagia dalam ayat ini itu jelas bahwa ini kaitannya dengan hal-hal yang rohani, yaitu berbahagia karena mempunyai kerajaan Allah. Nah, ini tidak bisa diukur, tidak bisa dibandingkan dengan segala sesuatu yang ada di dunia ini, apapun itu. Kerajaan surga adalah segala-galanya. Kalau kita mendapatkan itu, kalau kita diberi karunia atau anugerah kerajaan surga menjadi milik kita, itu artinya sebenarnya sudah lebih daripada cukup. Dan kita menjadi orang yang berbahagia. Harusnya seperti itu. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus, yang menurut cara pandang Tuhan Yesus itu orang yang mendapat, yang mempunyai kerajaan surga itulah yang akan hidup bahagia. Nah, kalau dunia berkata kalau kita punya deposito banyak baru orang itu bahagia. Menurut cara pandang duniawi juga kalau orang punya pangkat tinggi dia akan bahagia. Kalau dia punya uang yang banyak dia akan bahagia. Kalau ia punya jabatan yang tinggi dia akan bahagia. Kalau dia memiliki pasukan yang banyak yang bisa dikendalikan dia akan bahagia. Tetapi kata Tuhan Yesus, berbahagialah orang yang mempunyai kerajaan surga. Nah, di ayat ini dengan jelas disebutkan bahwa siapa yang berbahagia adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Nah, mari kita lihat ayat ini lebih dalam lagi. Kata miskin di dalam ayat ini itu pengertiannya luar biasa dahsyat. Inilah yang juga harus dimiliki oleh setiap kita yang adalah murid-murid Tuhan Yesus. Kalau kita tidak punya yang disebut miskin dalam ayat ini, rasanya ada yang kurang dalam hidup kita. Karena dalam ayat ini jelas, orang yang miskin yang model seperti ayat 3 ini, itulah yang mempunyai kerajaan surga. Kalau dia tidak memiliki kemiskinan yang disebut dalam ayat ini, bisa dikatakan dalam kata yang lain, dia akan binasa. Nah, itu artinya kata miskin di sini menjadi kuncinya, menjadi sangat penting, menjadi sangat berharga, menjadi sangat istimewa. Miskin dalam ayat ini itu dijelaskan dengan begitu dalam, dan kalau kita memiliki arti kata miskin seperti dalam ayat ini, kita akan hidup bahagia seperti kata Tuhan Yesus ini. Di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani itu ada beberapa kata yang dipakai untuk menjelaskan apa itu miskin. Yang pertama adalah penes atau penitros. Ini diterjemahkan juga dengan kata miskin. Tetapi pengertiannya adalah miskin tapi masih memiliki sesuatu. Memang dia miskin tapi masih punya. Contoh, dia masih punya makan, dia masih punya penghasilan walaupun sedikit. Ini contoh. Nah, kemudian kata yang kedua yang juga diterjemahkan miskin. Dan ini juga kata yang dipakai dalam ayat 3 ini, yaitu tochos. Ini memiliki arti sama sekali tidak memiliki apa-apa, artinya nol besar. Tidak ada yang dimiliki. Nah, untuk menjelaskan ayat ini, mari kita bersama-sama lihat Lukas pasal 21.
Ini dua kata ini dipakai dalam Lukas pasal 21 ayat 1 sampai dengan 4. Ayatnya berbunyi demikian. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Dari ayat ini ada 2 kata miskin di situ yang kita bisa temukan. Yang pertama di ayat yang kedua, ada kata miskin di situ. Ia melihat juga seorang janda miskin. Nah, kata miskin di sini dipakai kata penitros, yaitu miskin tapi masih punya sesuatu. Punya apa? Dia punya 2 peser uang. Nah, di ayat 2 dipakai kata itu. Miskin tapi masih punya sesuatu. Nah, ayat yang ketiga itu dipakai bukan penitros tapi petocos. Ayat 3 berkata demikian, aku berkata kepadamu, lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Jadi beda di situ kata miskin dalam ayat 2 dan ayat 3. Ayat 2 dipakai karena dia masih punya sesuatu, dipakailah kata penitros. Kemudian ayat 2 setelah uangnya dikasih, dia nggak punya apa-apa lagi, disebut dia petocos. Enggak punya apa-apa lagi. Artinya semua yang dia punya sudah dia berikan kepada Tuhan. Nah, ini adalah penjelasan dari kata miskin menurut ukuran nominal yang bisa kita lihat. Artinya secara duniawi ada bentuknya, ada barangnya. Nah, lalu apakah kata miskin di sini yang dipakai untuk kita ini memiliki pengertian hanya sebatas kita memiliki harta benda? Tidak, ini lebih daripada itu. Kata miskin ini ukurannya bukan lagi ukuran harta atau hal-hal yang duniawi. Tetapi kata miskin di dalam ayat 3 pasal 5 Matius ini lebih daripada miskin yang hanya sebatas ukuran duniawi, harta dan lain sebagainya. Lebih daripada itu. Yang dimaksud miskin di sini adalah miskin yang ukurannya adalah hal-hal rohani. Kalau kita lihat Wahyu pasal 3 ayat 7, itu kita akan ketemu bahwa kekayaan itu Tuhan Yesus bilang bahwa itu adalah kemiskinan, kamu melarat, kamu telanjang. Ayatnya berkata demikian, karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Lalu Lukas pasal 16. Nah, ini juga menjelaskan tentang miskin, tetapi ukurannya bukan hanya sekedar itu. Kalau ukurannya hanya sekedar duniawi, itu masih belum cukup menjelaskan tentang kata miskin dalam ayat 3 pasal 5 Matius ini. Kita akan melihat bahwa miskin di hadapan Allah ini sebenarnya terjemahan aslinya bukan miskin di hadapan Allah. Matius pasal 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah,
sebenarnya bukan di hadapan Allah terjemahan aslinya, tetapi miskin dalam roh. Kalau dalam bahasa Inggris itu in spirit, jadi dalam rohnya itu dia merasa miskin. Jadi kurang lebih pengertiannya begini. Ini adalah sebuah status batiniah. Jadi keadaan batin orang merasa sangat miskin di hadapan Tuhan. Bukan karena dia tidak punya apa-apa secara materi, bukan. Tetapi miskin secara roh. Artinya dia tidak berdaya apa-apa di hadapan Tuhan, dia nol besar di hadapan Tuhan, dia tidak punya apa-apa untuk dibanggakan di hadapan Tuhan. Ini artinya suatu kondisi atau keadaan atau kesadaran di dalam hati atau sikap hati yang merasa tidak memiliki apa-apa sama sekali, tidak layak, tidak berdaya, hina, dan berdosa di hadapan Tuhan, sehingga hidupnya hanya bergantung kepada Tuhan. Ini adalah merupakan suatu bentuk kerendahan hati yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Gak ada sesuatu yang layak dibanggakan di hadapan Tuhan yang dimiliki. Aku miskin Tuhan, aku sangat berdosa Tuhan, aku sangat tidak layak Tuhan, aku tidak berdaya. Jadi miskin dalam roh itu bentuknya bukan hal-hal yang materi lagi. Bukan hal-hal yang duniawi lagi, tetapi sikap hati di hadapan Tuhan yang menyadari bahwa dirinya itu tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Nol besar. Dan orang-orang seperti inilah yang disebut oleh Tuhan Yesus dalam ayat 3 Matius tadi sebagai orang yang berbahagia karena ia mempunyai kerajaan Allah. Jadi kalau kita masih hidup dalam kesombongan rohani, kita belum masuk kategori miskin dalam ayat ini. Nah, untuk menjelaskan sebagai contoh seperti apa sih bentuknya orang miskin di hadapan Allah ini ada satu pribadi dalam kitab Perjanjian Baru, Roma pasal 7 ayat 18, dan 1 Timotius pasal 1 ayat 15, juga Lukas pasal 15, ini menjelaskan tentang keadaan orang yang miskin di hadapan Tuhan. Ini contohnya adalah Rasul Paulus sendiri. Dia berkata begini, Roma pasal 7 ayat 18-19, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik, sebab kehendak memang ada dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Kemudian 1 Timotius 1 ayat 15, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, kata Paulus, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Paulus berkata, aku yang paling berdosa, yang paling tidak layak, kurang lebih begitu. Itu pengakuan dia. Kemudian kalau kita lihat Lukas pasal 15 ayat 17 sampai 19, ini tentang anak bungsu. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Gak punya apa-apa lagi. Miskin sekali. Nah, sikap hati seperti inilah
merasa miskin, tidak punya apa-apa di hadapan Tuhan, inilah yang dihargai Tuhan. Disebut sebagai orang yang berbahagia, ia mempunyai kerajaan surga. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama belajar dari firman Tuhan ini. Baiklah kita menjadi orang-orang yang miskin di hadapan Tuhan seturut dengan firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Kita memang dipercayakan Tuhan segala sesuatu yang kita punya sekarang. Tetapi itu pun tidak layak untuk dibanggakan di hadapan Tuhan. Termasuk pelayanan. Termasuk prestasi di dalam melayani Tuhan. Itu pun tidak bisa dibanggakan di hadapan Tuhan. Itu namanya sombong di hadapan Tuhan. Tuhan, saya sudah punya ini. Kalaupun kita bisa melayani, semuanya pun itu anugerah Tuhan. Semua kemurahan Tuhan. Mari kita lihat contoh orang yang merasa lebih kaya dalam roh. Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ini kata Tuhan Yesus. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberi 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Tuhan, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Ayat 14, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dari ayat ini kita memperoleh sebuah gambaran bahwa kalau kita merasa kaya dalam roh, itu di hadapan Tuhan itu sesuatu yang jahat. Seperti orang Farisi ini. Dalam hati dia berkata kepada Tuhan, syukur aku bukan seperti dia. Aku lebih baik. Aku lebih benar dari dia. Nah, kalau ini muncul dalam hati kita, hati-hati. Ini yang disebut dalam Matius pasal 5 ayat 3 itu, kita bukan seperti orang miskin yang disebutkan di situ. Merasa miskin dalam roh. Merasa sangat tidak berdaya di hadapan Tuhan. Dan gambaran orang miskin yang kita bisa lihat dalam Lukas ini, kita bisa lihat pemungut cukai itu ketika ia berdiri. Ayat 13 berkata, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Pemungut cukai ini gambaran orang yang miskin di hadapan Allah. Dia tidak berani berdiri dekat-dekat di bait Allah. Dia berdiri jauh-jauh, bahkan dia pukul dirinya. Tuhan kasihani aku Tuhan.
Nah, seringkali di dalam gereja kita ketemu yang model-model dua ini. Ada yang merasa dirinya paling benar. Dan ini biasanya banyak di gereja. Nah, kalau ini dibudidayakan di gereja, kita akan sulit disebut oleh Tuhan sebagai orang yang berbahagia seperti di dalam Matius pasal 5 itu. Tetapi kalau kita memiliki sikap hati yang sama seperti pemungut cukai ini, ia berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Maka kita akan berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Mari kita masing-masing mengoreksi diri. Firman Tuhan itu bukan untuk kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Kalaupun kita sudah lebih baik, jangan memandang rendah yang lain. Ini yang dikehendaki oleh Tuhan supaya kita bisa hidup bersama-sama. Kalau kita menjadi lebih baik, baiklah kita mendorong yang lain supaya bisa berjalan bersama-sama, mengarah satu tujuan yang sama, menjadi lebih baik di hadapan Tuhan. Miskin di hadapan Tuhan inilah jaminan. Matius pasal 5 ayat 3 itu jaminan bahwa dialah yang mempunyai kerajaan Allah. Artinya dia layak untuk masuk menjadi warga kerajaan surga itu. Oleh sebab itu, mari bersama-sama kita menyadari diri kita masing-masing. Kita ini bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Kita ini sama-sama miskin di hadapan Tuhan. Tidak ada yang bisa dibanggakan di hadapan Tuhan. Sekalipun kita sudah dipercayakan pelayanan yang hebat, itu pun semua kemurahan Tuhan. Sesama miskin jangan saling mencaci. Kita semua miskin di hadapan Tuhan. Semua oleh karena anugerah Tuhan. Semua oleh karena kemurahan Tuhan. Dan kalau hari ini kita ada, semuanya itu murni pemberian Tuhan adanya. Mari kita datang kepada Tuhan. Bagian yang pertama ini kiranya menolong kita supaya kita dapat memperbaiki diri kita di hadapan Tuhan. Baiklah kita menjadi orang-orang yang miskin di hadapan Tuhan secara benar. Kita boleh memiliki segala sesuatu di dunia ini, kita boleh punya uang yang banyak, tetapi sikap hati kita di hadapan Tuhan, inilah yang perlu kita pertanyakan dalam hidup ini. Jangan merasa kita sudah memiliki sesuatu yang bisa dibanggakan di hadapan Tuhan, lalu kita sombong di hadapan Tuhan. Itu adalah kejahatan di hadapan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Di bagian yang pertama ini Tuhan, biarlah kami juga mulai menyadari hidup kami di hadapan Tuhan. Sejatinya Tuhan, kami bukan siapa-siapa di hadapan-Mu. Kami semua adalah orang-orang yang hanya mendapat anugerah Tuhan saja sehingga kami layak hidup hari ini. Tuhan, kami menyerahkan seluruh keberadaan kami, umat-Mu. Masing-masing kami Tuhan biarlah menyadari bahwa kami bukan siapa-siapa. Kami bukan apa-apa jika bukan Tuhan yang menolong kami. Jika bukan Tuhan yang memberi kami anugerah, maka akhir hidup kami Tuhan menuju ke neraka adanya. Dan saat ini Tuhan ajari kami terus untuk memiliki sikap hati yang rendah hati di hadapan Tuhan. Tidak membanggakan apa yang sudah kami capai, yang sudah kami kerjakan di hadapan-Mu. Tuhan ajar kami terus untuk menjadi orang-orang yang terus berharap kepada Tuhan.
dengan ketidakberdayaan kami Tuhan, itulah yang akan memunculkan dalam hati kami butuh Tuhan. Kami memerlukan Tuhan. Kami bisa bergantung, berharap sepenuhnya, bersandar kepada anugerah Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, mari terus Engkau yang menggarap kami, Tuhan yang terus mengajar kami, menuntun kami, supaya hati kami, perjalanan hidup kami diwarnai terus untuk semakin hari semakin rendah hati di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, meteraikan Tuhan, dan ubah hidup kami, supaya kami tidak menjadi sombong lagi di hadapan Tuhan. Kami mau terus dipakai oleh Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadilah kehendak-Mu atas hidup kami semua. Kami menjadi orang-orang, pribadi-pribadi yang miskin di hadapan Tuhan, yang mau menyadari tentang hal itu di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Amin. Shalom, selamat bergabung dengan ibadah online GIDI Ebenezer Bandar Lampung. Kita satu keluarga di dalam Kristus. Bapak Ibu yang berulang tahun dalam minggu ini, kami ucapkan selamat ulang tahun, semoga sukses selalu. Tuhan memberkati. Sehubungan dengan adanya kebijakan social distancing, maka kegiatan ibadah raya Minggu diadakan secara online, setiap hari Minggu jam 9 pagi, lewat halaman Facebook GIDI Ebenezer dan YouTube GIDI Ebenezer BL. Untuk kegiatan komsel, tetap diadakan dalam bentuk online, dengan memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang ada di smartphone. Mari kita tetap menjaga hubungan persaudaraan kita. Atas perhatian seluruh jemaat GIDI Ebenezer Bandar Lampung, kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, kita sama-sama angkat pujian, kami memuji kebesaran-Mu.
kasih untuk ibadah hari ini. Semua sudah berjalan dengan baik, Tuhan yang pimpin kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami. Dan sebelum kami akhiri Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati kami semua pagi hari ini. Jemaat yang kekasih Tuhan, mari arahkan hati pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan, penyertaan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian dari saat ini hingga selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengakhiri ibadah hari ini dan menerima berkat Tuhan. Amin. Bapa, terima kasih. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.